Selamat pagi, jumpa lagi kita dalam acara Ngobrol Bareng Taufik. Pagi ini kita bersama Pak Mulyadi yang sudah malang melintang bergerak di bidang organik. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Taufik. Ini udah boleh kita buka nih Pak Mul ya, karena kita sudah vaksin, sudah ikut protokol, jadi sehingga suara bisa lebih lancar, bisa menghalangi gitu Pak Mul. Pupuk organik ini sudah lama dikenal oleh petani dan pekebun dengan berbagai merek dan jenis. Tapi petani tidak begitu mempercayainya. Karena petani kita mau instan, mau segera. Tapi akhir-akhir ini Pak Mul, petani sangat kelangkaan pupuk. Karena pupuk subsidi sudah mulai berkurang di lapangan, baik yang dijual di kios-kios resmi dan pupuk-pupuk non subsidi itu harganya lumayan bagus. Nah, jadi sebagian petani sekarang sudah coba beralih kepada pupuk organik. Pak Mul yang selama ini bergerak di bidang organik yang sudah malang melintang, kami undang pagi ini untuk memberikan pendapat atau memberikan informasi kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat petani tentang organik ini. Ini kan organik banyak Pak Mul ya di lapangan sekarang, ada merek A, ada POT, ada organik yang kompos padat, ada yang ini. Nah, kompos pun dibilang orang organik, kohe juga dibilang organik. Nah, kadang-kadang petani kita ini kohe itu yang mentah-mentah disiram ke tanaman. Dan ada yang menyampaikan bahwa organik ini harus bau gitu. Nah, ini bagaimana nih pandangan Pak Mul terhadap perlakuan petani yang selama ini kita lihat di lapangan? Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera. Sebenarnya organik sudah mulai dikenal oleh masyarakat, khususnya petani, itu sejak tahun 2000 sudah mulai, dan itu presentasinya juga masih kecil. Di sini yang pernah kita lakukan ke masyarakat untuk melakukan pendekatan mengarah ke sistem organik, yang mana tujuan dari organik itu adalah untuk pembenahan tanah ataupun pembaharuan tanah yang selama ini petani menggunakan pupuk konvensional, yaitu pupuk kimia. Plus, ada plusnya lagi, yaitu pestisida. Efek dari pupuk konvensional ataupun pupuk kimia plus pestisida dan plus lagi herbisida itu sangat merusak tanaman. Yang mana termasuk merusak tanaman ya karena disebabkan oleh tanah tersebut juga rusak. Kenapa tanah itu rusak? Tanah itu rusak, satu, yang menyuburkan tanaman itu dari tanah adalah makhluk hidup. Mikroorganisme. Jadi makhluk hidup, kalau versi saya, organik ini adalah bahasa non-kimia. Tapi kita bisa panjangkan dengan artinya organisme jasad renik. Itulah yang dimaksud tentang organik. Ini organisme jasad renik. Ini yang banyak masyarakat pada umumnya belum memahamin. Ini di versi saya. Karena versi itu banyak lagi berkembang. Apa itu artinya organik masing-masing lagi. Ini menarik nih Pak Mul. Organisme jasad renik.
Renik itu artinya kecil ya. Makhluk hidup, Yang kecil ya? makhluk liliput yang sangat halus. Yang pakai mikroskop lah. Mikroskop baru dilihat, tapi itulah yang membuat tanah itu subur. Jadi kalau itu Pak Mul sampaikan, Iya, kita lihat kan sekarang gini Pak Mul ya, tanah-tanah sawah itu iya, pada umumnya pada saat kekurangan air dia retak. iya, Nah, kalau ada bahan-bahan organik katanya ya, iya, bahan-bahan organik ini tidak sampai meretakkan tanah walaupun dia pada musim kemarau. iya. Nah, jadi jasad reniknya itulah sudah mati ya Mati. akibat dihantam bahan kimia tadi, pestisida, Benar. herbisida, Benar. yang menghantam kepada tanah tadi, Iya. sehingga jasad-jasad renik itu pada hilang, Iya, benar. pada mati. Benar. Nah, ini sangat menarik nih Pak Mur. Mikroorganisme yang diciptakan Tuhan ini kan banyak Benar. namanya, banyak jenisnya. Iya. Salah contohnya ada rhizobium, Iya. ada trichoderma, Trichoderma, ada lactobacillus. ada macam-macam ya. Ah, ah. Nah, artinya ini di dalam tanah dia memproses. Iya, hidup, hidup. dia memproses daripada tanah itu untuk menyampaikan kepada tanaman. Iya. Jadi dia betul. proses disampaikan kepada tanaman. Iya. Nah, itulah ciptaan Tuhan yang selama ini tidak Diabaikan lah. Diabaikan. Diabaikan lah oleh masyarakat. Nah, sebenarnya awal pertanian kita di Indonesia itu memang organik Pak Mul. Awal benar. Awal-awal dulu zaman nenek Iya. moyang kita tuh kan organik, Mm-mm. tidak mengasih bahan kimia, tidak apa, malah mereka lihat bibitnya sendiri, ya kan? Benar. Ambil sendiri bibit ditanam gitu, dan itu dikembalikan lagi ke tanah itu. Nah sekarang kalau kita lihat, saking modernnya ini, jerami padi pun dibakar. Itu Ah, pandangannya gimana Pak Mun? itu jerami padi yang dibakar itu adalah sistem pola tanam yang salah. Ya, Itu asli salah 100%. kenapa begitu? Karena apa? Sebenarnya jerami padi itu sisa-sisa dari tanaman padi yang dihasilkan itu adalah mengandung pupuk. Unsur Ah, apa di situ? Unsurnya yang ada di situ termasuk lengkap, cuman yang namanya organik itu untuk unsurnya dia kecil. Ya. Namun walaupun kecil dengan jumlah tonasenya yang cukup debitnya besar, maka bisa untuk mensubsidi dari pupuk konvensional itu sampai 40 ke 50%, menggantikan pupuk kimia dari jerami padi. Jadi kenapa saya katakan jerami padi yang dibakar itu adalah versi sistem tanaman yang salah. Namun di sini perlu adanya sosialisasi, pendekatan, pengarahan terhadap petani sehingga petani itu mempunyai ilmu dan paham juga mengerti. Sehingga tidak membakar jerami. Tidak membakar sembarangan. Iya, iya. Karena membakar itu juga rusak tanah. Ya. Setelah itu lingkungan juga rusak. Memang sebahagian petani hanya melihat, wah sekitar tanaman saya yang saya bakar jeraminya itu subur. Sisa-sisa dari bakaran itu dia ada di situ arang Ya, dan silika lah ya. silika Ya. dan abu. Ya, ya. Unsurnya dikit. Ya. Tapi hanya pada lingkungan 10 meter kali 15 meter, hanya sebatas itu. Itu pada luas lahan 1 hektar. Jadi kembalikan ini jerami tadi ke lahan semuanya, tapi dengan sistem ada teknologi lagi. Mikroorganisme itu yang kita bergunakan. Oh, jadi diberikan lagi mikro. Iya, injeksi mikroorganisme Sehingga dia melakukan pembusukan ya. sehingga dia melakukan, kalau versi saya, sistemnya dia tidak pembusukan. Dia sistemnya fermentasi. Oh, fermentasi. Jadi beda. Pembusukan dengan fermentasi beda. Kenapa beda? Kalau pembusukan misalnya, ini nasi kalau dibiarkan 2 hari dia basi, Iya. pasti basi. Iya. Tapi kalau nasi ataupun pulut dikasih lagi jamur, tapi yang menguntungkan, dia akan menjadi tape. Iya. Jadi di sini bedanya, yang busuk dan fermentasi. Fermentasi Baunya beda ya? beda. Jadi di situ. Jadi kadang-kala masyarakat pada umumnya kita busukkan. Ini harus beda, ini harus bedain. Kalau dibusukkan
seperti nanti jatuhnya busuk, sampah-sampah yang busuk, ini akan membangkitkan lagi mikroorganisme yang patogen, yang jahat. Ini malah merusak dia. yang merusak, ini kita jaga kan gitu. Nah, satu lagi Pak Mul. Di samping mikroorganisme ini kan sekarang banyak tren namanya hidroponik. Hidroponik, ya. Nah, hidroponik ini kalau menurut sebagian besar orang itu organik. Itu bagaimana pandangan Pak Mul? Sebenarnya kalau memang betul-betul itu versinya, unsur-unsur ataupun kandungan pupuk yang diberikan itu benar organik, itu sangat bagus. Ya. Tapi pengamatan saya yang saya lihat, dia mengarahnya ke kimiawinya hampir 99%. 99 ya. Iya. Unsur yang dikasih itu hampir 99%. Jadi sisanya organik. Jadi ya istilahnya bagi kesehatan sebenarnya, bagi kesehatan kita semuanya, mengkonsumsi yang kimia itu tidak bagus. Berarti Tidak bagus. unsur kimianya hampir 95% tuh. Kalau dia menggunakan yang kimia. Yang makanannya dari kimia ya. Iya, dari kimia. Zat-zat Zat pupuk itu tadi yang dari kimia, ya sama juga kita juga memakan pada lahan yang digunakan dengan pupuk-pupuk kimia juga dan pestisida. Proses lagi itu Pak Mul. Iya, Diproses lagi kalau ada mikroorganisme dia proses. Iya. Kalau ada cacing dia proses. benar. Kalau ini kan air ini. Air. Pada proses langsung diserap oleh tanaman. Iya, kalau dari unsurnya itu kimia. iya. Tapi kalau unsurnya organik, Nah, organik contohnya apa itu Pak? contohnya seperti pupuk-pupuk kimia, bukan, maksudnya pupuk-pupuk ini organik. Seperti contohnya salah satu pupuk mikroba bakteri. Bakteri. Itu juga bisa kita berikan. Pupuk bakteri bukan bakterinya yang diproses. Tidak. Bakterinya nanti mengurai dari cairan air itu tadi, merombak menjadi zat-zat makanan bagi tanaman. Atau gula sejunus ditaruh apa ya dan iya, itu kalau untuk proses. Kalau yang siap saji, ada juga itu organik yang sifatnya sudah nutrisi dia. nutrisi. Nutrisi. Jadi nutrisi ataupun bisa kita katakan plus asam amino misalnya. Ini kan terserap langsung ke tanaman. Kalau itu kita lakukan pemupukannya melalui cairan itu sangat bagus. Tapi jangan sekali-sekali yang kita gunakan itu ada kandungan kimia. Jadi tidak layak untuk konsumsi secara kesehatan. Baik, para pemirsa sekalian, para petani maupun para masyarakat umum, bahwa kita sudah mendengar tadi bahwa organik ini adalah salah satu organisme Jasad benih. benih. Jadi merawat tanah, menjaga amanah. Iya. Jadi kita rawat tanah dengan pembenah tanah tadi Iya. itu, sehingga tanah-tanah kita yang rusak bisa diperbaiki. Jadi untuk ke depan kita sangat mengharapkan seperti orang-orang tua kita dulu, bisa para petani maupun penggiat pertanian bisa kembali kepada produk-produk organik yang memang dimana untuk kita makan sendiri. Iya. Sehingga kita bisa lebih sehat, bisa kita lebih kuat, dan bisa kita lebih cerdas dengan mengkonsumsi bahan-bahan yang organik. Jadi istilahnya kembali ke alam. Kembali ke alam. Tapi plus teknologi. Harus plus teknologi. Tidak terjadi pembusukan, tapi terjadi Fermentasi. Demikian, terima kasih, selamat pagi.